السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد. Al-Mukarramun, para habaib, para tuan guru, para asatidzah dan tokoh masyarakat, wabil khusus Sahibul Bait Haji Asmuran Syah, kita doakan mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan keberkahan kepada beliau, dan Allah terima amalannya, dan Allah sempurnakan segala kekurangannya, amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan Ketua Masjid Al-Firdaus Citra Geria, Bapak Haji Muhammad Yusuf Rusli, beserta Wakil Ketua Bapak Haji Safri, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan limpahan rahmat, dan Allah tidak haramkan kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan di dalam majlis ini, dan Allah berikan kekuatan di dalam perjuangannya untuk membina majlis ini dan membina masjid ini, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para tetua kita, orang tua kita Haji Dahri, Guru Saiful, orang tua kita Haji Mahyudin, Haji Zulkifli, Haji Abdul Qadir, Haji Nurlan, dan Haji Arfani, dan semua para syiban yang ada di tempat ini, yang mungkin saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada semua orang tua yang ada di tempat ini. Yang saya muliakan para tuan guru, wabil khusus guru kita, Guru Luqman Al-Kaf, dan juga para munsyidin, para muhibbin yang memuji Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya muliakan juga akhina fillah, saudara saya Haji Muhammad Andi Burhanuddin, saudara saya akhina fillah Haji Asrani, yang saya muliakan Haji Zainal, dan juga Daeng, alhamdulillah Allah berikan kesehatan, afiat, dan umur insyaallah Daeng, dan semua pejuang-pejuang majlis ini yang ada di tempat ini, Bapak Haji Masudi Wibowo beserta anaknya Ustaz Farid. Kita doakan semuanya Allah tidak haramkan kebaikan, Allah subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk dan hidayah, dan Allah naungi kehidupan ini dengan syafaat Nabi Muhammad, diangkat yang tidak baik pada diri kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemarin kita sudah dengarkan sedikit dari Habib Soleh yang menyerahkan kitab ini tentang hari Jumat, sekedar untuk menunggu Al-Habib Ahmad. Saya mengulangi sedikit supaya lebih memahaminya. Nabi Muhammad SAW ini mempunyai kemuliaan tinggi, bi akramil rusli kunna akramal umami, kata Imam Musairi. Gara-gara kita mendapatkan Nabi yang paling mulia, kita menjadi umat yang paling mulia. Karena kita mendapatkan Nabi yang paling mulia, kita mendapatkan limpahan dan kemuliaan rahmat Allah yang sangat tinggi, yang tidak bisa kita dibatasin lagi. Membatasi saja sudah tidak bisa kita. Sampai nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad mengharapkan, menginginkan mereka menjadi umat Nabi Muhammad. Kedudukan Nabi ini mau dilepas, tidak apa-apa, yang penting aku jadi pengikutnya Nabi Muhammad. Jangan sampai kita tidak mengerti dan memahami makna ini. Jikalau kita sudah beberapa hari ini duduk bersama-sama, tapi belum gamblang, belum jelas benar siapa kekasih kita dan Nabi besar Muhammad, dan apa yang harus kita ambil di diri Nabi Muhammad, dan harus kita posisikan diri kita di mana,
kita harus menjadi pengikutnya. Kita harus ada di bawah naungannya. Tidak boleh kita lepas dari Nabi Muhammad. Rugi kita kalau kita lepas sama Nabi Muhammad. Kalau kita jauh dengan Nabi Muhammad, rugi benar, rugi benar. Nah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Rahmat yang besar yang Allah limpahkan ini dalam satu minggu ada namanya hari Jumat. Ini baru harinya saja, belum yang masalah lain. Belum dengan bacaan, belum dengan cintanya kita. Ini baru masalah hari Jumat, limpahan rahmat yang Allah berikan kepada umat ini. Barang siapa man igtasala yaumal jum'ah, barang siapa mandi di hari Jumat, kuffirat anhu dhunubuhu wa khatayah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ampunkan dosa-dosanya. Allah subhanahu wa ta'ala akan bersihkan si hamba tadi, bersih benar seperti bayi. Itulah jangan sampai kalau hari Jumat datang kita tidak mandi Jumat. Ini harus ingat benar kita. Inilah yang dilakukan Nabi Muhammad. Dari kecil kita sudah tahu kalau sebelum Jumat kapan masuk waktunya? Masuk waktunya setelah subuh. Setelah sholat subuh, azan subuh, masuk waktu disunnahkan mandi sunnah Jumat. Bukan tengah malam ya, malam Jumat. Tidak, tapi setelah azan subuh mulai masuk disunnahkannya. Sampai kapan? Sampai azan Jumat. Jangan sampai kita tidak mandi, sayang. Apa? Bersih seperti bayi, ya Allah. Seperti bayi lagi kita. Mandi Jumat. Berkah kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini fadilah hari Jumat untuk umat Nabi Muhammad. Inna yaumal jumu'ati wa lailataha 24 sa'ah. Sesungguhnya hitungan hari Jumat itu dan malam Jumat 24 jam. Siangnya 12 jam, malamnya 12 jam. Ya'tikullah fi kulli sa'ah minha 600,000 atik minan nar. 24 jam ini setiap satu jam Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan setiap satu jam itu 600.000 manusia dari api neraka. Memuliakan hari Jumat tadi. 600.000 orang. Itulah orang-orang mendoakan orang tuanya kalau sudah malam Jumat. Karena hitungannya dari malam Jumat sampai hari Jumat. Kenapa? Jangan keluar. Kalau sudah malam Jumat, ingatkan, anak-anakku, ini abah punya kai, kalian harus doakan. Birru aba'ukum tabirrukum abna'ukum. Kalian harus taat sama orang tua kalian. Nanti anak kalian taat sama orang tuanya. Kalau kita tidak pernah nunjukkan, kita doakan abah kita, nanti anak kita tidak akan melakukan itu. Kenapa abah tidak pernah ngajak kita doakan abahnya? Orang dulu kalau sudah malam Jumat, kalau tidak di majelis, di rumah, ngumpul keluarga. Baca Yasin, baca tahlil, doain orang tua. Tidak pernah lepas. Diingatkan. Karena memang di hari Jumat dan malam Jumat, tidak bisa malam hari Jumat. Itu hari yang Allah jadikan setiap satu jamnya ada 600.000 orang yang dilepaskan dari api neraka. Penduduk dunia ini sekarang ini mungkin cuma 2 miliar aja. Kalau 600.000 satu jam, 10 jamnya berapa sudah? 60, 600.000, 6 juta sudah. 6 juta 10 jamnya.
Nah, setiap hari Jumat kita baca. Bahkan di hadis yang lain disebutkan bahwasanya yang mendatangi orang tuanya hayyan au mayyitan, hidup atau mati, mendatangi orang tuanya di kapan? Di hari Jumat. Kalau sudah hari Jumat, kita datangi mertua kita, orang tua kita. Yang mendatangi orang tua atau mertua, karena ini orang tuanya semuanya. Barang siapa mendatangi orang tuanya, hayyan au mayyitan, hidup atau meninggal dunia, maka Allah akan berikan dia di hari Jumat ya, maka Allah akan berikan pahala haji mabrur. Nah, mau pergi haji ini nah, pergi haji kita. Hari Jumat datangi orang tua, tidak bisa telepon. Jangan pernah lepas kalau sudah hari Jumat telepon dapat suaranya sebentar sudah cukup. Ini memang Jumat hari rayanya umat Islam. Orang dulu kalau sudah malam Jumat merinding semuanya, no, mereka sudah lain ini malam barokah dibilang. Berwibawa benar bagi orang Islam. Kita lihat orang-orang yang tidak kenal sama Allah, senangnya maksiat. Kalau sudah datang malam minggu, kayak ada apa? Hantunya muncul. Iya. Oh, kalau sudah malam minggu tidak tahu lagi. Sebelum maghrib aja sudah ganteng semuanya, mandi. Ketemu sama jenisnya. Kita umat Islam beda. Kita tunjukkan bahwa kita ini umat Islam. Pernah ada satu cerita. Ini di luar negeri makan. Ketika ada seseorang masuk, orang sana bilang Tuan, dia pakai kopi, pakai jenggot. Ini tidak boleh dibilang. Tidak ada yang halal makanan di sini. Jangan makan di sini. Tidak ada yang halal. Iya. Baiklah kalau begitu, keluar dia. Satu lagi datang, padahal dia tidak pakai kopiah, tapi mukanya kelihatan orang Islam. Orang melihatnya, orang kafir tahu ini orang Islam. Dia bilang, Tuan jangan makan di sini makanannya banyak yang tidak halal. Oh, tidak halal di Islam, iya. Udah kalau begitu aku keluar. Yang duduk di situ melihat dan dia makan. Tuan, sini. Dari tadi engkau usir orang Islam mau makan di sini. Engkau tidak tahu. Kenapa engkau tidak berbicara dengan aku? Tadi dua orang kau kasih tahu, aku ini Islam. Kau tidak kasih tahu aku bahwa makanan ini, tapi ini udah termakan. Sekarang aku mau berdiri. Aku tidak memberitahumu karena di mukamu tidak ada wajah Islam. Cara berfikirmu bukan seperti orang Islam. Sehingga bisa naik ke muka kita. Cara pandanganmu beda, jadi aku tidak tahu kau ini Islam atau bukan. Nah, kalau kita yang kita senangi malam minggu, malam Jumat tak senang. Malam Jumat tak ngumpul, ada majelis tak ngumpul, tidak ada tanda-tanda orang Islam. Tidak ada tanda-tanda umatnya Nabi Muhammad. Cinta sama Nabi, tidak dibilang. Mau berkorban untuk Nabi Muhammad? Tidak mau berkorban. Inna lillah. Jadi pengikut siapa pian ini? Hidupnya pian ini untuk siapa kalau bukan untuk Rasulullah? Kalau bukan untuk mencari ridho Allah, kita hidup dalam dunia sementara ini. Untuk mencari ridhonya siapa kita? Siapa yang kita cari? Jadi bangun tidur, makan, minum, kerja ini untuk siapa kita hidup? Jadi belum ada artinya hidup kita ini. Artinya saja belum ada. Masih hidup bersama nafsu saja. Mau ini, makan ini. Kenapa fulan tidak menghormatin saya? Kenapa fulan menghina saya? Kenapa dia meletakkan saya begini? Inna lillah. Kalau besok meninggal dunia jadi apa kita? Apa yang kita mau hadapkan di hadapan Allah? Kita ini banyak malu sudah sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jikalau kita memang sudah pastikan kita ngikut Nabi Muhammad, sayang ini rahmat besar
di hari Jumat, dan mulai Jumat ini kita mandi harus. Jangan tak mandi lagi. Jangan sampai datang hari Jumat kotor badan kita, bau, atau tidak mandi, atau belum bersih-bersih. Na'udzubillah. Kita umat Nabi Muhammad, hari Jumat hari raya kita. Hari Jumat hari yang setiap jamnya Allah bebaskan 600.000 manusia dari azab api neraka. Allahumma salli ala Muhammad. Ini semuanya karena Allah memuliakan umat Nabi Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah SAW bersabda, man tarakal jumu'ati min ghairi udhrin falyatasaddaq bidinar. Nah, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur, ya, tanpa uzur, dia meninggalkan bukan karena ketiduran, bukan karena ada orang sakit yang dia jaga, ada uzur-uzur Jumat. Nah, dia tanpa uzur tersebut, bukan lupa juga, maka dia disuruh bersedekah dengan 1 dinar. 1 dinar itu 52 juta sekarang. Hitungan sekarang ini 52, saking mulianya, suruh sedekah. Fa in lam yajid fa nisfi dinar. Kalau tidak punya maka separuhnya. Kenapa? Nebus. Bukan lagi keluar dam lagi, ya. Bukan dikeluarkan dam, tapi disuruh bersedekah nisfu dinar. Disunnahkan ini, ya. Bukan diwajibkan. Sebagai kafarah kita meninggalkan sholat Jumat tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kalau dia meninggalkan 3 kali, man taraka thalatha juma'in tahawunan biha taba Allah ala qalbi. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat karena menghina sholat Jumat tersebut, meremehkannya, maka Allah stempel, ditato hatinya. Susah kalau hati kita distempel hitam. Badan saja kena tato, menghilangkannya sulit. Jerit-jerit bisa tak hilang juga, masih ada bekasnya. Ini hati kita. Jangan sampai ninggalkan Jumat. Kasih tahu anak keluarga rumah kita, tukang-tukang kita. Jangan sampai kasih tahu. Kalau kita tetap memelihara orang-orang tersebut di tengah rumah kita dan kita tidak menegurnya, na'udzubillah, kita yang kena. Siapa yang kena dosanya? Kita nanti yang ditato sama Allah. Gelap hati kita. Tak tahu masalah Allah, tak bisa tahu masalah Allah. Kita ceritakan masalah surga, tak tahu, tak masuk di akalnya. Kita ceritakan masalah jalan menuju ke surga, tak tahu dia. Dia taunya kalau ada duit namanya untung. Kalau tak ada duit namanya rugi. Bukan kalau ada ridho Allah. Tak takut lagi sama ridho Allah. Allah ridho atau tidak ridho. Kalau tidak ada duitnya, tidak ada manfaat. Jadi man taraka thalatha Jumat. Di hadis yang lain, barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat tanpa uzur, maka Allah akan tulis orang itu adalah orang munafik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala angkat segala musibah yang menimpa kita. Allah berikan kita keberkahan Jumat. Allah jadikan kita memang pengikutnya Nabi Muhammad. Allah tulis nama-nama kita, nama orang-orang yang mengikuti dan mencintai Nabi Muhammad dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allahumma nawwir qulubana wa qawalibana ma'al huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal maut ala dinil Islam wal iman. Bila mihnatin wala imtihan bihaqqi sayyidi waladi Adnan. Allahumma rizqna al-hidayah wal inayah wat taufiq ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ilahi ya Rabbi ya Rabbana ya Ma'bud. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Langsung ke acara, mudah-mudahan waktu kita barakah nur insyaallah. Ya Habib tadi sudah mulai, sekarang kita minta Habib Ahmad untuk menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan kita tambah dekat sama Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muta'allimin. Wassalatu wassalam ala sayyidil muallimin imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita cintai, kita muliakan Habibunal Mahbub Habib Abdurrahman Shihab. Kita doakan beliau mudah-mudahan Allah akan badannya, panjangkan umurnya, Allah jaga semangat istiqamahnya, Allah mudahkan apa yang menjadi cita-citanya. Amin ya rabbal. Segenap para masyayikh, para muallimin, mohon maaf saya tidak bisa memuliakan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Kita doakan juga semua orang-orang tua-tua yang hadir hari ini, semoga Allah panjangkan umur. Anak-anakku, kenapa orang tua-tua akan panjang? Biar berkah untuk kita. Mananya al-barakah ma'akabi. Kata Nabi, keberkahan Allah dirimu manakala masih ada orang-orang tua hidup di sekitar. Siapa akan gersang, hilang berkahnya kalau tidak ada lagi tokoh-tokoh yang dituakan ada hidup di dalamnya. Rumah kita akan terasa gersang rasanya ketika ayah ibu satu persatu sudah wafat meninggalkan kita. Maka jangan bosan-bosan, doakan terus orang-orang tua kita biar umurnya dipanjangkan Allah dan panjang berkah mengalir buat kita nantinya. Dan yang tidak saya lupakan, sahibul bait, keluarga besar masjid, yaitu maksudnya segenap hadirin hadirat yang berbahagia. Mudah-mudahan malam ini Allah catatkan kita menjadi orang-orang yang pernah disebut Nabi di hadapan para sahabatnya. Dalam kitab Sahih Muslim, Nabi pernah berkata kepada para sahabat,
waditu anna qad ra'aina ikhwanana. Kata Nabi, aku sedang rindu ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Mendengar itu sahabatnya, awasna ikhwanaka ya Rasulullah. Kami semua adalah saudara-saudaramu. Nabi wakada. Ternyata bisa. Nabi bilang, asabi, kali itu sahabatku. Sahabat makin bingung. Lalu siapa saudara itu mereka saudara itu menjawab, ikhwanuna alladzi lam ba'd. Saudara-saudara kita, dia adalah orang-orang yang akan datang setelah zaman kita. Mereka enggak pernah lihat Nabi, mereka enggak pernah berjuang bersama Nabi, mereka enggak hidup di zaman Nabi, tapi Allah pilih mereka menjadi orang yang cinta, sayang, beriman kepada Nabi. Siapa yang Nabi maksud itu? Wajah-wajah terhormat yang hari ini menjadi tamu Rasulullah. Alhamdulillah. Sallallahu ala Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Saya pernah baca dalam tafsir Gharaibul Quran karya Al-Imam An-Naisaburi. Di sana dituliskan amman Nabi sallallahu alaihi wasallam qad madha ila rahmatillah fi dhahir. Walaupun Nabi sudah meninggalkan kita, Nabi sudah wafat, jasad Nabi terkubur dalam tanah, tapi kata Imam An-Naisaburi, walakin nura sirrihi bakin bainal mu'minin. Tapi kata Imam An-Naisaburi dalam tafsir Gharaibul Quran, percayalah cahaya Nabi selalu kekal, abadi, akan hadir di hati orang-orang mukmin insyaallah. Malam ini buktinya, walaupun 1500 tahun Nabi sudah wafat, tapi tetap maulid dibacakan di mana-mana. Nur Nabi hadir di antara kita. Alhamdulillah. Sallallahu ala Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Izinkan malam ini saya mengucapkan dulu ribuan terima kasih kepada yang jadi sponsor, membantu panitia, menghadirkan saya. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kata Nabi, siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia tidak dianggap bersyukur kepada Allah Tuhannya. Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang bersyukur, lihat mulutnya. Seberapa sering dia mengucapkan kalimat terima kasih kepada siapapun yang karena wasilahnya saya bisa hadir di hadapan Bapak Ibu malam ini. Wabil khusus keluarga besar Haji Asmu Ransyah, pamannya Ustadz Haji Ansori. Haji Ansori, adakah hubungan dengan Haji Torik? 2 bulan naik haji loh.
Kita doakan almarhum. Oh, bukan. Oh, masih ada katanya. Bu, kita doakan orang-orang baik ini Allah berkahi hartanya, keluarganya, anak cucu. Amin. Ya Rabbal. Kalau namanya haji, murid. Ibu yang akan izinkan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang jadi sponsor menghadir saya. Siapa? Fiko Peduli Indonesia. Mereka lah yang membantu panitia menghadirkan saya. Nikmat kalau ada orang baik saling tolong menolong dalam kebaikan. Ustadz, tiketnya kami yang nanggung. Ustadz, hotelnya kami yang berjihad. Mobil kami siapkan, makan kami siapkan, oleh-oleh kami yang bagiannya. Nikmat dakwah jalan kalau gotong royong. Alhamdulillah. Siapa Thikoh Peduli Indonesia? Mereka ternyata anak-anak muda yang sedang bergelora jiwa mudanya, ingin menyenangkan hati Rasulullah lewat program-program dakwah-dakwahnya. Bukan cuma Al-Habsyi yang mereka panggil, ada ustadz-ustadz lain yang sering mereka hadirkan. Bapak Ibu, saya pastikan jarang ada anak-anak masa mudanya mau dipakai untuk berdakwah. Bapak Ibu tahu nggak anak muda sekarang dihabiskan untuk apa? Tawuran, narkoba, kebut-kebutan, geng motor, main slot. Jangan ya Dik ya. Itu bahasa yang lagi viral. Betul? Bahkan Habib sedikit anak muda zaman now mudanya enggak dengan yang lebih tua. Saya ngomong tapi saya hadirkan faktanya. Bu, Ibu, beberapa bulan yang lalu ada kejadian yang viral Habib. Videonya beredar di handphone kita. Saya yakin videonya sampai di Samarinda ini. Video apa? Cerita tentang 3 orang remaja di negeri kita. Mereka pakai seragam pramuka. Mereka naik motor Habib. Berhenti di pinggir jalan, ketemu seorang nenek tua. Si nenek itu bukannya mereka bukan tuntun, mereka hantarkan, tapi yang ada si nenek itu mereka tendang, terjatuh si neneknya, kesakitan, berlari yakin video viral ini tonton semuanya. Dalam ini saya berkata Habib, demi Allah, sumpah malam ini video yang tadi viral, yang tadi saya ceritakan, yang Bapak tonton di itu sebenarnya Habib kejadiannya di depan mata saya. Makanya saya bisa bercerita di depan mata saya. Tapi saya nggak bisa menyelamatkan si nenek karena waktu itu kejadiannya secepat kilat. Saya hanya bisa terdiam Habib. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa menundukkan kepala. Saya hanya bisa meneteskan air mata. Saya hanya bisa mengusap dada. Saya hanya bisa mengutuk anak-anak itu semua. Saya nggak bisa menyelamatkan dia. Padahal di depan mata saya. Saya kan lagi buka TV Habib. Ada berita itu. Saya kan lagi buka TV. Klik, ada berita itu. Bukankah itu sama saja di depan mata saya? Adakah yang omongan saya?
Ustadz dilawan. Ini teknik ceramah terbaru. Pastikan belum ada satupun penceramah kondang di negeri ini memakai teknik seperti tadi. Saya yang menciptakannya. Nampak ada emak-emak sudah meneteskan air mata. Tapi ada masa mudanya dipakai untuk dakwah. Anak-anakku, saya titipkan dulu pesan buat kalian. Memperingati Maulid Nabi bukan cuma bicara tentang kelahiran Nabi saja, tapi bicara tentang semua yang ada hubungan dengan Nabi. Dalam kitab Mujibu Darussalam fil birril walidain wasilatil arham, karya An-Nashiri. Saya ada di mobil tadi, di hotel saya sempat mutolaah. Ternyata di sana dijelaskan di antara yang disunahkan, yang diajarkan Nabi, kita harus yang muda menghormati yang tua. Salah satunya diajarkan Nabi siapa yang boleh diri penghormatan itu orang yang lebih tua. 2, orang alim. 3, pemimpin yang adil. Dan termasuk yang keempat, orang tua. Itu yang diajar Nabi. Dalam kitab Asy-Syifa saya baca, Nabi sedang duduk Yaumal Hunain. Atha bin Yasar bercerita, tiba-tiba Ja'ad Halim Umroto'ah. Nabi punya susuan namanya Halim. Ketika lagi duduk Yaumul Hunain, datang ibu susuan namanya Halimah. Nabi sosok anak muda, hormat kepada yang lebih tua. Nabi berkata, Nabi ambil serbannya, Nabi bentangkan. Fa'ajlasaha alaih. Nabi Halimah yang dituakan, yang disayang Nabi, orang tua susuan di atas Nabi. Di atas, diletakkan, ditempelkan di pada pasir, disuruh tinjak. Yang Halimah, hakadha cara kita menghormati orang tua. Alhamdulillah. Sallallahu Jadi saya titip pesan buat makhluk-makhluk halus. Anak ini halus perasaannya. Jangankan ada orang tua berdiri, anak sekarang orang tua jerat-jerit manggil namanya, dia enggak langsung temui. Asyik main game. Sadar loh rupanya. Tapi ini anak bocah sadar, Masya Allah, langsung Allahu Akbar, gue banget ini. Mohon maaf anak-anakku, jangankan kalian lagi main game, kalian lagi sholat sunat. Kedengar panggilan ibumu, batalkan, temuin ibu. Ada yang nanya, Ustadz, gimana kalau yang manggil ayah? Saya baca di satu kitab, kalau yang manggil ibu, sholat kita lagi sholat sunat, batalkan, temui. Tapi kalau yang manggil ayah, cepatkan sholatnya, tetap selesaikan sholatnya, temui panggilan ayah. Tapi ini menunjukkan ibu kita lebih dahsyat dari ayah, 3 kali lipat. Alhamdulillah. Jadi kalau sholat saja batalkan, temui panggil orang tua, apalagi main game. Jelas? Main game. Nanti kalau kamu sudah jadi jenazah, baru menyesal seumur hidupmu. Betul? Saya baru merasakan kehilangan seorang ayah. Kalau bisa dihidupkan, semua harta saya akan keluarkan. Baru merasakan saya kehilangan ayah. Anak-anak, saya titipkan pesan buat kalian. Cintai orang tua kalian. Sayangi mereka. Mereka senyum.
Karena satu senyum mereka 1000 berkah Allah hadirkan dalam hidupmu. Tapi satu luka di hati orang tuamu, satu tetes matanya karena kedurhakaanmu, kalau kau tidak segera taubat kepada Allah, tidak meminta maaf kepada mereka, buktikan omongan saya. Satu luka di hati mereka, 1000 bencana, kesialan pasti hadir sepanjang hidupmu. Maka istighfar, kalau kita lebih sering bikin mereka menangis daripada tersenyum. Sallallahu ala Sallallahu Sallallahu. Anak-anakku, saya berikan satu masih muda, mati orang yang lebih tua dan sebanyaknya. Makin banyak orang tua kau hormati, makin banyak nanti di hari tuamu anak muda akan hormat kepadamu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita doakan dulu anak-anak kita ini. Mudah-mudahan jadi aset dunia akhirat kita. Ya Rabbal, anak-anak tahu di mana anak itu tempat terakhir. Pintar makhluk ini. Kamu silakan kompengan sih. Kenapa lihat di sini? Set. Menarik Bapak Ibu, saya kitab tebalnya begini, judulnya Tangkihul Qaulul Hasif bi Syarhi Lubabil Hadis. Itu karya Imam An-Nawawi Al-Baghdadi. Jangankan bicara Imam Nawawi, bicara muridnya saja, namanya Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Bicara muridnya yang kedua namanya Hashim Ash'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Dua muridnya ini hebat. Muridnya hebat, apalagi saya temukan dalam kitab karya Imam Nawawi, bahkan Imam Nawawi ini digelar Syekhus Syuyukh Ulamaul Hijaz. Ulamanya ulama para Hijaz. Dulu namanya Hijaz, sekarang Arabia. Kamu tahu Saudi Arabia? Sotoy banget. Saudi Arabia ini Samarinda belok kanan. Dalam kitab itu ada yang menarik Bapak Ibu. Di sana dijelaskan ternyata anak-anak yang durhaka dengan ayah ibunya bukan cuma masuk ke neraka, bukan cuma akan mengalami kemalangan, tapi lebih malang dan sial lagi. Di neraka dijadikan Allah satu komplek dengan iblis laknatullah. Walaisa ala aqi walidai wa baina iblis finnar illa darajatun wahidatun fakana jaruhu finnar. Anak-anak durhaka tetanggaan dengan iblis laknatullah. Sial ketiban sial, satu komplek dengan iblis. Bedanya cuma satu blok saja. Ustadz, gimana anak yang berbakti dengan orang tuanya? Walaisa bari walide wa bainal anbiya fil jannah illa tabaqatun wahidah wa kana jarul anbiya fil jannah. Tidaklah anak-anak yang berbakti dengan orang tuanya nanti dia dimasukkan ke surga, dan di dalam surga nikmat, bahagia, bangga Allah jadikan satu komplek dengan semua para nabi-nabi Allah. Bapak Ibu bisa tinggal di KN nantinya satu komplek dengan Pak Jokowi, pastikan sombong 3 periode kita. Bujur benar. Apalagi bisa masuk surga satu komplek dengan Nabi.
Lihat kanan ada Nabi Musa, lihat kiri Nabi Yusuf. Alangkah nikmatnya kanan kiri kita bertetangga dengan para anbiya. Kita hanya beda satu blok dengan mereka. Maka siapa yang ingin masuk surga, bertetangga dengan para nabi, solusinya adalah jadilah anak berbakti dengan ayah ibumu. Alhamdulillah. Sallallahu sallallahu ala sallallahu. Singkat, padat, episode berikutnya. Bu, lanjut. Yang kompak biar saya semangat. Lanjut. 30 menit sudah dilalui tanpa terasa. Lanjut. Terasa tidak? Saya yang merasakannya. Boleh minum dulu enggak? Minum dulu sebentar ya. Anak-anak, saya bukan cuma mau minum. Sebentar lagi saya akan titipkan bagaimana cara Nabi minum. Ngomongin maulid Nabi bukan cuma bicara kelahiran saja, tapi bicara tentang apa yang pernah disunahkan Nabi bagi kita. Jangan mimpi mengamalkan sunnah yang besar, sunnah yang kecil nggak pernah diamalkan. Mulailah dari yang kecil, baru nanti meningkat yang besar. Bujur, saya titipkan ilmu ini. Adab minum ada 5. Yang kompak. Adab minum ada berapa? Yang pertama, minum sambil Yang kedua, minum pakai tangan. Jangan minum pakai tangan, apalagi tangan orang. Sombong itu, kecuali sakit. Yang ketiga, Nabi setiap kali minum, subhanallah, Nabi selalu baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, Nabi kalau minum setelah meneguk airnya, Nabi ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Yang kelima, Nabi kalau minum 3 kali tegukan. Setiap satu tegukan Nabi berhenti, Nabi beri jatah narik nafas. Kana Nabi yatanafas fi syurbi salasan. Nabi kalau minum 3 kali tegukan, tegukan ada waktu jedah nafas. Apa yang dilakukan Nabi diselidiki orang barat. Hasilnya yang minum seperti Nabi, penelitian orang barat, panjang umur. Orang yang minum seperti Nabi panjang umur, sehat badannya, kuat fisiknya, sempurna pencernaan dalam perutnya dan wajahnya. Bu, mau glowing, minum gaya Nabi Muhammad. Tidak pernah menemukan minum gaya begini dalam hadis manapun saya temukan. Gak ada minum begini. Itu gaya Fir'aun. Nabi minum selalu 3 kali tegukan. Saya contohkan ya, biar kalian paham. Bil misal, bilul cikal. Anak-anak lihat ke depan. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya ulangi, mau minum tadi Nabi baca apa? Setelah meneguk air Nabi ajarkan ucapkan apa? Biar kalian hafal, nggak mudah lupa, saya contohkan lagi. Ini teknik menutupi haus. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nanti pulang dari sini kalian praktekkan. Kalau seperti yang diajarkan Nabi, walaupun hanya beberapa kali tegukan, leganya lebih dahsyat dari cara yang lain. Kalau nggak percaya, buktikan. Biar makin percaya, saya contohkan lagi. Haus. Ini yang ngomong haus, kalau ngomong suka bener ini.
Ini teknik ceramah terbaru, Beb, biar nggak kelihatan hausnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Memang beda. Sorry. Ini rasa saya beda lebih. Apa sih? Merek apa sih? Anak kecil aja tahu. Mereknya Ajwa, Ajaib Water. Saya pernah promosikan, nggak pernah mau mengajak orang melakukan kebaikan. Habib ngerasa nggak saat ini ada pergeseran di hati orang Indonesia? Saya kasih bukti. Dulu orang kita ini benci lihat seseorang karena orang itu melakukan keburukan. Sekarang ini lebih gila, Habib. Dia benci kepada seseorang karena orang itu melakukan kebaikan. Lucu loh sekarang. Dulu orang membenci seseorang karena dia punya aib, punya keburukan, dibenci. Sekarang ini malah membenci orang-orang yang melakukan kebaikan dan mengajak kepada kebaikan. Maka wajar Indonesia sekarang berkahnya hilang. Kenapa? Banyak mental munafik seperti ini. Udah nggak membantu kaum muslimin, sibuk malah menyerang kaum muslimin dari dalam. Betul? Bujur. Bu, udah nggak mau beli produk muslim, malah dia beli produk kafir. Ini namanya pengkhianat agama Allah. Bapak Ibu, saya nggak, dalam dakwah saya promosikan air Ajwa saja. Semua air promosikan. Beli air Bahun punya Dalwa, punya Al-Bahjah. Ada air Salsabila milik Habib kita, Salsabila. Ada air Maksum di Jawa Barat punya seorang kiai. Ada OKOC. Ada NU punya santri. Kenapa kita nggak promosikan air mereka? Betul? Tuh santri nih. Dia selalu promosikan, selama melek muslim promosikan. Saya berapa kali pergi ke Palestina meneteskan air mata. Terakhir diundang resmi menteri agamanya. Saya lewat Jordan, masuk di Israel, ruang tunggu, jalur khusus kami masuk. Saya melihat, saya diajak meeting di Ramallah oleh menteri keagamanya. Saya melihat betapa mereka betul-betul terzolimi. Benar-benar Israel itu biadabnya luar biasa. Mereka sengaja dikunci di satu kawasan, tidak diizinkan, dikepung dengan tembok, dibiarkan mati kelaparan dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Dunia melihat tapi bungkam. Bapak Ibu, hanya dalam hitungan beberapa bulan, ratusan ribu anak-anak seperti ini dibantai. Kejam. Ada yang bayi pun dibunuh, Habib. Ratusan ribu wanita-wanita tanpa dosa dibunuh. Hanya dalam hitungan bulan saja. Kemana PBB? Kemana negara-negara yang selama ini sering memfitnah kita, teriak teroris, radikal, hak asasi manusia? Semua bungkam dan diam. Padahal Israel itu sudah berkali-kali diputuskan bersalah di sidang internasional. Tapi PBB sampai detik ini tidak menyerang, tidak mengepung. Coba kalau negara Islam, tanpa sidang pun PBB diserbu, dihancurkan, dikeroyoki, dihilangkan kedaulatannya. Seperti Amerika dan negara lain menghancurkan kedaulatan Irak, Libanon, Libya. Betul? Betul? Maka betul Zainuddin NZ, Amerika itu Israel besar, Israel itu Amerika kecil. Mereka nggak akan pernah berantem, saling berangkulan dalam kejahatan mereka. Maka Ibu, saya titip pesan, jangan lagi mendukung semua bisnis-bisnis yang berhubungan dengan Amerika, berhubungan dengan Israel anatullah. Saya menangis, Habib. Ibu-ibu pakai hijab masih bangga makan di Starbucks. Ibu-ibu pakai hijab bangga bawa anaknya makan KFC. Saya pastikan menangis Nabi lihat kebodohan kita ini. Daripada makan
si apa lagi? Visa lebih baik makan haruan. Lebih baik makan pilok. Makan makanan dari khas kita sendiri. Jauh lebih diberkahi. Betul? Alhamdulillah MUI walaupun terlambat berani menggalang ke boykot. Tapi menurut saya bukan sekarang. Walaupun terlambat ribuan pun bisa rontok. Kebayang nggak kalau dari 10 tahun yang lalu Gaza tidak akan hancur seperti saya lebih dari 15 tahun yang lalu ceramah saya promosikan boykot produk ini, boykot jangan beli minuman Yahudi ini. Sudah lama saya teriak-teriak, termasuk hari ini. Saya titipkan lagi pesan, jangan sampai majelismu ternodai dengan minuman Yahudi ini. Hilang berkah majelismu, saya pastikan hilang. Innal halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal jelas aturan mainnya, yang haram jelas aturan mainnya, dan di tengah-tengahnya itu ada syubhat. Majelisnya Maulid Nabi, dalamnya aqua. Teriak-teriak demo, bela Palestina, free Palestine di depan istana, di depan kedutaan Amerika, tapi habis demo minum air Yahudi. Itu namanya bungul-bungul pintar. Suaramu belum nyampe ke Palestina, belanjamu minuman produk Yahudi sudah nyetor Israel, laknatullah. Makanya Bapak Ibu tolong haramkan minuman ini, jangan beli minuman ini. Hari ini untuk yang sekian kali saya demokan bahwa minuman ini bisa kami kalahkan dengan minuman ajwa. Ajwa ini untungnya kami kirim buat Palestina. Saya bangga bisa memberikan kontribusi untuk Palestina dalam dakwah saya. Paling tidak kata guru saya, dulu kamu dakwah pembeli terbanyak minuman Yahudi majelismu. Sekarang hapus dan lihatmu. Hasanat yudhibna sayyi'at. Allah yarham. Guru kami mengajarkan kalau mau sholat kiblatnya ke Ka'bah. Kalau mau doa kiblatnya ke langit. Kalau mau sujud kiblatnya ke tanah. Kalau kamu nanti mau bikin perusahaan air kiblatkan hanya ke Zamzam. Jangan tiru minuman manapun. Kami selidiki Zamzam dan kandungan Zamzam menyatu dalam air ajwa. Inna tashabbu bil kirami falahu. Meniru Zamzam yang baik akan membuat ajwa akan jadi baik. Anak-anak, kita akan tunjukkan dahsyatnya air ini, dan nanti malam ini akan seijazahkan zikir ruqyah dari Rasulullah. Mau? Silakan. Jangan pernah malu berbisnis anak-anakku, karena nabimu adalah pebisnis. Bujur, selama bisnismu untuk agama Allah, untuk membantu saudaramu, berhenti. Sebelum semua bisnis dikuasai oleh mereka. Kita tuangkan minuman Yahudi ke cangkir kosong. Lalu kita aduk. Aduknya jangan pakai sendok besi, zat besi merusak kandungan air, pakai plastik atau sedotan. Lihat, airnya dari bening berubah jadi kuning. Untuk sehat jangan jaga makan saja, yang paling penting jaga minum. Tubuhmu lebih butuh cairan daripada makanan. Rahasia sehat Nabi kita bukan pada banyak makan, tapi Nabi banyak minum air Zamzam. Sekarang kita tes yang kedua. Lihat ke depan. Saya sudah mengalahkan semua minuman di Indonesia ini. Aqua, Evian, Equil, Clio, Fiji, Nestle, termasuk yang iklannya itu loh, ada manis-manisnya. Semua kami kalahkan, alhamdulillah. Di Malaysia kami menang, di Singapura kami menang, di Brunei kami menang. Terakhir kami adu dengan teman di Jepang. Mereka nggak tahu kami ke Zamzam. Semua unsur Zamzam menyatu dalam air ajwa, dan tidak hanya
Di situ Habib, setiap mata air yang ditemukan saya minta khotamkan Quran. Pabriknya produksi dengerin Quran. Kita sering tertinggal kalah dengan orang kafir, kita sibuk mengaji, malas mengkaji. Silakan beli buku Limadza yata'akhkharunal muslimun wa yataqaddamunal kafirun. Jawabannya, kita mengaji, malas mengkaji. Yang mengkaji Islam justru orang-orang di luar Islam. Di Jepang diselidiki, air yang didengarkan musik kristalnya hancur. Tapi yang didengarkan Quran, zikir, salawat, doa, orang Jepang nggak percaya Tuhan, percaya dengan kekuatan Quran, mereka heran kristal indah dan menawan. Silakan diaduk. Itu sebabnya Habib-habib kita dulu ngajarin, kalau lagi salawat buka tutup botol, kalau lagi wirid tutup botol airmu, kalau lagi ada Quran buka tutup airmu, biar energinya menyatu dalam airmu. Dua, membersihkan semuanya. Yang terakhir, kalau tadi pakai cairan, sekarang pakai makanan. Anak-anak, 80% makanan di luar mengandung kimia, pengawet dan formalin. Orang-orang tua-tua kita kenapa panjang umur sampai sekarang? Masa mudanya nggak sembarang makanannya. Anak-anak sekarang 20 tahun sudah rojiun semua, kena kanker dan penyakit aneh lainnya karena makanannya beracun semuanya. Adik saya masih muda, 28, kena kanker payudara. Kenapa? Suka makan mie instan. Sekarang lihat ke depan, ini gambaran air yang sehat dengan yang lihat yang di sebelahnya lebih dahsyat. Ajwa terus menetralkan airnya. Yang di luar racunnya makin parah. Silakan angkat yang sebelahnya. Ajwa yang lebih keruh. Terima kasih. Takbir. Baik, Bapak Ibu, ini saat dan niakan beli ajwa, botolnya saya pikir nanti bawa pulang airnya, kasih keluarganya, rasakan keajaiban balik airnya. Paling kau sudah menghapus air Yahudi yang pernah dibeli, hapus keburukan itu dengan kebaikan. Nanti saya ijazahkan, hari ini ada doa hebat dari Rasulullah. Sampai sekarang saya doain, pinggang saya hampir gak jadi dari kesini. Saya kesakitan, sepertinya belakang saya kambuh karena terlalu capek. Saya tekan tadi pinggang yang sakit, karena disembuh. Bapak Ibu, dulu ada salah seorang sahabat Nabi, badan semuanya menghadap Nabi, ya Rasul, sakit. Ya, dan alam ijazah dikat, letakkan tangan di tubuh yang sakit, tuntun yang sakit dipegang apanya. Kemarin ada yang lucu, ayahanda, dia pegang dompetnya. Saya pernah hampir batal tabligh akbar dengan gubernurnya. Saya sakit gigi, lubangnya besar, berlubang, luar biasa sakit, keringat jagung bercucuran. Siapa bilang lebih enak sakit gigi daripada sakit hati? Dua-duanya gak ada enak-enaknya. Saya tekan lubangnya, saya baca zikir itu, sembuh seketika. Saya sakit pinggang, tadi saya pegang, sembuh. Bapak Ibu, saya tuntun zikir hari ini sambil kita niatkan air ajwa. Silakan yang di belakang, air ajwa, buka tutup botolnya sambil kita niatkan untuk Palestina, sambil saya tuntun zikirnya. Nanti saya ajarkan doa dari Nabi. Kita akan baca bismillah 3 kali, zikir itu beberapa kali, ditutup dengan sholawat dahsyat dari Nabi. Sekarang coba pegang tempat yang dirasakan sakit, dipegang. Kalau nggak ada yang sakit, usap semua anggota tubuhnya. Jangan pegang tubuh orang, bahaya. Itu masing-masing. Kalau ada keluarga yang sakit, bayangkan wajahnya, sebutkan namanya, zikirmu akan sampai kepadamu.
Sayang sekali kalau zikirnya ibu-ibu nggak disiapkan media. Airnya sehebat, airnya dahsyat, kekuatan hebat menyatu dalam air. Semuanya silakan pegang, rasakan sakit. Bismillahi. Bismillahi. A'udzu billah bi qudratihi wa uhadziru bi qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru min syarri ajidu wa uhadziru. Allahumma inni sallallahu alaihi wasallam Nabiyyur Rahmah ya Muhammad atawajjahu bika ila rabbi rabbika fataqdi. Nabi yang menyuruh silakan sebutkan hajat masing-masing. Ya Allah, jadikan air yang ada di dengan segala kemuliaan namamu dan kemuliaan nama mengajarkan nabimu menjadi obat penyakit lahir batinku, penyemangatku dalam beribadah, panggilan rasa bunda dan gelisah. Apapun juga tutup dengan Al-Fatihah. Kata Allah dalam hadis qudsi, Al-Fatihah itu yang kau baca dan kau niatkan. Al-himma wal quwwah fi ta'atillah wa nawamardal muslimin bi hadis sayyidil mursalin. Fatihah. Belum sempat dicatat, saya titipkan nomor WA, tinggal ketik Ustaz tolong kirim doa. Silakan catat nomornya. No miskon, apalagi video call. Karena seringkali jam 3 subuh nenek-nenek ngajak video call. Tolong ketik WA, sebutkan Ustaz kami orang sama. Nah, itu saja. Kirimkan doa. 25. Satu, kalau ada yang mau bertanya kirim WA. Pertanyaan para jamaah. Yang kedua, pakai
Kalau ada yang sakit, ada yang meninggal dunia, kirimkan. Malaik ikut mendoakan. Kita nggak tahu dari mulut siapa. Sallallahu sallallahu ala sallallahu. Ingin mengucapkan sekali lagi kepada yang jadi pemilik Indonesia. Mereka ini yang tadi saya bilang anak muda habib, tapi masa mudanya dipakai untuk siapapun anak muda itu selama dia kumpul bikin sesuatu yang menyenangi Nabi, bantu, dukung, support. Saya panggilkan mereka anak-anak ambil titip saham di jadilah orang-orang baik yang menyenangkan hati Rasul. Kebaikan itu pasti mengundang keberkahan, dan keberkahan akan menghadirkan kebahagiaan. Anak-anak, saya mulai dari diri saya. Semua lihat ke depan. Ada ilmu yang ingin lihat ke depan. Lihat ke depan. Ya, Bismillah. Paham dan saya akan kekal selama-lamanya. Jangan lupa Asmalun min sadaqatin ya. Mana ada ceritanya? Yang ada ceritanya mungkin tanya berkah hartanya, nambah usahanya, bahagia hidupnya. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, temukan ilmu. Ini teknik. Begini anak-anak, mata saya lebih tajam dari CCTV. Saya lihat, jangan-jangan dia ketinggalan bom. Makanya lampiin dulu saya ulur-ulur biar ngasih dia waktu. Saham diberkatan 200. Nampak yang sudah dapat pinjaman, hidupnya sudah mengalami perubahan. Dan dia bilang begini kepada temannya, pinjam dulu 100. Temannya menjawab, alah yang bulan kemarin aja belum bayar. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa lihat ayat ke-10 ya. Nah, di tengah-tengah ayatnya itu ada bocoran. Meminta kepada Allah agar diizinkan hidup sekali lagi. Mau sholat, bukan mau puasa. Mereka minta dihidupkan agar bisa. Rabbi laula
soleh dan kami siap dimatikan setelahnya. Ternyata orang yang mati minta dihidupkan cuma mau sedekah. Apa manfaat sedekah bagi orang yang mati? Dan bagi kita yang pasti mati, Nabi bocorkan lewat sabdanya, sedekah kita ternyata bisa memadamkan harul kubur, panasnya api kubur yang menyala-nyala. Hati-hati, kuburan itu ada apinya. Kalau nggak percaya silakan mati. Dengan kata lain, sedekah kita malam ini jadi asli mendinginkan alam barzakh kita sendiri nanti. Siapkan infakmu, senangkan Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Kita iring dengan salawat. Pertama kali saya masuk Samarinda, pengantin baru waktu itu, bersama almarhum Habib Abdurrahman Al-Khiri, sahabatnya Haji Haryanto. Saya dicuri ke toko kacamata, disuruh pilih kacamata. Habib, pilih kacamata. Ini kacamata terbaik, tembus pandang. Saya pikir betul-betul tembus pandang. Ternyata maksudnya bisa lihat ke depan. Haji Haryanto, maafkan saya tidak melihat antum, tapi selalu nama antum ada di hati. Orang yang baik selalu dikenalkan sampai mati saya nggak bisa melupakan antum. Kalau satu kali antum kasih kacamata, saya ingat apalagi 2 kali. Maksud mereka nikmat malis saleh lirajil saleh. Kata Nabi, sebaik-baik harta kalau yang megang orang soleh. Larinya pasti untuk kebaikan, bukan untuk kemaksiatan. Betul? Diwakil oleh Habib kacamatanya, Habibnya baca buku, itu mengalir ke rekening saldo Haji Haryanto. Dipakai untuk berdakwah, terus mengalir. Itu nikmatnya kebaikan. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, di penghujung acara ini saya minta keikhlasannya kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada segenap arwah-arwah kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita. Jangan pernah lupakan orang tua kita. Anak-anak, kalau ingin rezekimu diberkahi Allah, rahasianya deman-demanlah mendoakan orang tua. Tarkul du'a lil walidain yadhiqul 'aish lil walad. Silakan buktikan riwayat ini. Siapapun kata Nabi yang malas mendoakan orang tuanya, baik yang masih hidup apalagi yang sudah wafat, dipastikan Allah sempitkan rezekinya. Jadi kalau sering merasa rezekinya susah, mungkin kita malas mendoakan orang tua kita. Makin kencang doamu, makin terbuka pintu rezekimu.
Saya baru merasakan kehilangan ayah saya. Wafat tepat di hari raya Idul Fitri tadi. Beberapa hari sebelum ayah saya wafat, ayah saya itu memaksa untuk dibawa pulang ke Palembang. Dari Jakarta saya urus, selama ini 3 tahun di Jakarta bersama saya, selama Covid. Lalu ayah saya merasa, Ahmad, lebaran tahun ini ayah mau ke Palembang. Tinggal 1 minggu lagi hari raya. Saya bilang, ayah sudah janjikan kita lebaran tahun ini di Jakarta dulu. Nanti yang di Palembang akan ke Jakarta. Ayah maunya pulang ke Palembang. Kalau sudah orang tua berkehendak begitu, saya cuma bilang, siap, absyir, tahta amrukum, al-amru lil wujud. Kalau memang perintah dari ayah, siap. Kapan kita pulang, nak? Secepatnya, saya beli tiket ayah. Nah, permintaan ayah yang kedua, nak, siap ayah. Kamu temenin ayah ke Palembang ya? Siap. Batalkan khutbah Idul Fitrimu yang jauh itu ya nak? Siap. Saya harusnya tabligh apa di satu perusahaan besar milik Amerika. Saya batalkan. Alhamdulillah mereka mau menerima saya Idul Adha setelah. Bahkan saya pernah batalin undangan negeri dulunya gara-gara ibu saya nyuruh saya pulang ke Palembang. Acara masih bisa saya wakilkan dengan teman saya, tapi kebersamaan dengan orang tua tidak akan pernah bisa terulang 2 kali. Itu yang harus diucapkan. Betul? Siapa yang saya batalkan ceramah saya? Sampai di Palembang, ayah saya bilang, nah, 1 minggu setelah hari raya nanti jangan terima jadwal manapun ya. Siap. Temenin ayah terus ya. Siap. Nanti kamu akan lihat sendiri nah. Hari raya pertama di rumah kita akan ramai orang berkumpul di dalamnya. Saya pikir saya bilang ayah, yang namanya hari raya pasti ramai orang kumpul. Enggak, nanti kamu akan lihat lebih ramai dari hari raya sebelumnya. Inilah yang jangan-jangan dimaksudkan Nabi kita ini firasatul mukmin. Hati-hati dengan firasat orang mukmin. Fa innahu yanzur bi nurillah. Orang mukmin itu diizinkan Allah bisa memandang dengan cahayanya Allah. Seolah-olah dia tahu hari kematian. Ternyata betul Pak ayah saya wafat di hari raya Idul Fitri jam 10 pagi setelah sholat Idul Fitri. Bahkan beberapa jam sebelum wafat, ayah saya sempat ngasih kode lagi. Beberapa hari sebelum hari raya, saya diam-diam iktikaf di masjid terdekat. Saya izin dengan ayah saya boleh izin dan saya mau iktikaf, silakan. Saya pakai masker, saya sembunyi sholat di belakang. Tiba-tiba penyamaran saya terungkap, mak, memang susah menyembunyikan sesuatu di tempat. Diam-diam mak menghadap di kain masjid, ada Ustaz Al-Hashim di belakang, suruh jadi imam sholat subuh. Kalau bisa setelah sholat subuh, suruh ceramah. Akhirnya saya dipaksa ke depan. Lalu saya menyampaikan ceramah. Selesai itu, panitia masjid bilang, Ustaz sampai berapa lama di Palembang? Sampai ayah saya nyuruh saya pulang. Emang Ustaz gak ada jadwal Idul Fitri? Ada, tapi saya batalkan demi ayah saya. Ustaz, kalau begitu khutbah Jumat khutbah Idul Fitri di masjid sini saja. Jangan, sudah ada Ustaz yang jangan digeser. Kalau begitu kami minta imamnya saja. Saya akan jawab besok setelah saya dapat ridho dari ayah saya. Saya pulang. Ayah izin ya, tadi saya diminta dari Imam Idul Fitri. Kalau ayah izinkan, saya pergi nanti. Kalau tidak, saya tidak. Silakan. Tapi janji ya nak, habis dari sholat jangan keluar kemana-mana. Kalau bisa, kamu sebelum jam 10 ada di samping ayah ya nak. Sebelum jam 10 ya nak. Dan itu disebut terus nanti. Ayah saya wafat jam 10. Sampai besoknya saya mau sholat, saya izin. Ayah saya bilang, nah nanti habis sholat jangan kemana-mana ya, jangan mampir ke rumah-rumah orang. Nanti langsung cepat pulang sebelum jam 10 temenin ayah ya nak. Sebelum jam 10. Saya ingat betul kalimat itu. Saya lagi di masjid, ibu saya telepon. Nah, kamu tahu gak? Ayahmu habis sholat subuh minta sama Umi dimasakkan makanan dari tangannya, tangan Umi. Yang tadinya bermalam-malam berhari-hari gak mau makan, tumben hari ini mau makan nak. Umi masakan tadi nak, 2 piring ayah menambah. Saya bilang Umi, ayah sayang sama Umi. Detik-detik sebelum meninggal dunia,
masih ingin menyempurnakan tugas istri yang soleh dan gak mau meninggal dunia kecuali makanan terakhir dari tangan istrinya. Bukankah Nabi bilang kalau seorang suami untuk makan ridho dengan servis istrinya, dakhalal jannah, wanita itu pasti masuk surga. Bumi, ayah cinta mati dengan bumi. Begitu tepat jam 9 lewat Pak, habis makan ibu saya, ayah saya mulai melantur omongannya. Ngomongin orang-orang yang sudah mati dan masuk anak perempuannya, saudarinya, orang tuanya sudah berkumpul menjemput dia. Ibu saya panik, telepon, Ahmad cepat pulang nak, ayahmu melantur omongannya, ngomongin orang yang sudah mati kumpul di rumah semua. Cepat pulang nak. Saya langsung buru-buru pulang. Setengah 10 saya nyampe di rumah. Saya lihat ayah saya sudah menunggu kedatangan saya. Terbalik, saya bilang inilah jangan omongan ayah sebelum jam 10 pernah ayah. Saya pegang tangannya, saya genggam sekuat tenaga. Saya ingin menantikan saat ketika ruhnya keluar. Seperti apa rasanya? Ayah saya apakah menarik genggaman saya ataukah kejam-kejam? Karena dalam agama kalau sakitnya mati itu seperti 300 kali dibaca Quran. Saya duduk di sampingnya, saya juga tahu ini saat saya dan ayah saya tinggal tersisa sebentar saja. Saya menangis sambil saya bilang, ayah, izinkan saya menyempurnakan bakti saya kepada ayah di sisa-sisa umur ayah. Detik-detik terakhir ini izinkan saya menuntun ayah. Nabi berjanji siapa yang wafat menyebut kalimat ini ayah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ayah, ikuti gerakan bibir ayah, gerakan lidah ayah, ikuti kalimat ini ayah. Jadikan, biarkan saya jadi pelicin langkah ayah sampai ke surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya melihat dalam mata kepala, melihat bermendengar. Ayah saya menggerakkan bibirnya, menggerakkan mulutnya, dan itu diulang berkali-kali dan gak lama Pak. Hanya hitungan beberapa menit setelah itu beliau menarik 3 kali tarikan nafas. Tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga, tertutup matanya, keluar air mata sedikit dari sebelah kanannya. Lalu tangannya yang saya genggam perlahan-lahan terjatuh, lalu menyentuh kulit saya, terasa dingin sekujur tubuh saya. Saya tidak melihat ayah saya berontak, saya tidak melihat ayah saya menjerit, saya tidak melihat ayah saya melakukan sesuatu yang melonjak, tidak, tenang betul matinya. Maka saya pastikan dari Allah, saya saksinya, siapapun yang hayatnya bisa menyebut lafaz itu pasti husnul khatimah. Allah mudahkan kematiannya. Dan anehnya ketika kami mandikan jenazahnya, logikanya Pak, siapapun sebelum meninggal dunia masuk makanan dalam perutnya, ketika dimandikan ditekan perutnya keluar kotoran. Saya mandiin Pak, saya tekan perutnya, dimiringkan, tidak ada kotoran yang keluar. Maka Bapak Ibu, ciri-ciri orang husnul khatimah, ayah saya pernah mengajarkan. 1, dilihat dari hari terakhir apa sebelum dia meninggal. 2, dilihat ucapan terakhir apa sebelum dia tutup mata. 3, dilihat dari perbuatan terakhir apa sebelum dia meninggalkan dunia ini. Kita minta dengan keberkahan Maulid Nabi yang sudah 7 tahun dilaksanakan ini, mudah-mudahan jadi asbab husnul khatimah kita. Kita bertawassul dengan nama Nabi Muhammad. Semuanya ikuti saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Nabiyyir rahmah salatan wa salaman taj'aluna bi husnil khatimah. Bapak Ibu, kita hadirkan surah Al-Fatihah buat semua orang tua kita. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila sayyidil walid al-mubarak Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Abdul Rahman Hasyim wa Syarif al-Masrur bin Abu Bakar Hasyim Sulaiman wa Ibrahim wa ila walidina wa walidikum fasal bi amwatina wa amwatil muslimin amma. Dan segenap orang tua kita, keluarga kita, segenap famili kita yang sudah wafat mendahului kita, semoga Allah ampuni mereka, Allah luaskan kubur mereka, Allah jadikan kubur mereka taman-taman syurga. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu wa'asib manakalahu. Allah menjadikan kubur Allah yang riyadil jinan. Semuanya kita hadiahkan Al-Fatihah untuk mereka. Lahumul Fatihah.
1-2 menit ke depan saya ajak Bapak Ibu bermuhasabah, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bertobat dari semua dosa kejahatan masa lalu kita. Biar semua kesialan dihilangkan, keberkahan ditambahkan, anak cucu kita kelak lebih baik dari kita. Bapak Ibu, kita hentikan dulu aktivitas yang lain, tutup matanya, bayangkan wajah ayah ibunya sambil dengarkan suara musik yang sangat syahdu. Bila perlu anak-anak itu menangis. Mata yang menangisi dosa masa lalu aman dari sentuhan api neraka kejinan kita. Lebih baik menangis di dunia sebentar daripada menangis di akhirat selama-lamanya. Semuanya coba tutup mata, tundukkan kepala, bayangkan wajah ayah ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai kau yang cinta dan sayang kepada ayah dan ibunya, tutup matamu, tundukkan kepalamu, bayangkan wajah ayah ibu. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang berhadapan dengan orang tua. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang memegang lembut kedua tangan ayah ibu. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang mendengar suara mereka. Bayangkan seolah-olah engkau sedang mencium pipi dan keningnya. Bayangkan seolah-olah engkau sedang memeluk tubuhnya. Hadirkan semua kenangan indah yang pernah diberikan ayah ibumu untuk membahagiakan hidupmu. Lalu tanyakan hati kecilmu, kebaikan apa yang sudah kau persembahkan untuk orang tuamu. Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah daripada memberi? Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering membuat ibu menangis ketimbang tersenyum kepada kita? Maka menangislah engkau malam ini, menangislah, 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 sebelum Allah membuat engkau menangis selama-lamanya di akhirat sana. Menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir malam ini adalah anak-anak yang pernah membenci orang tuanya, istighfar kepada Allah kalau kita pernah durhaka kepada mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah membentak ayah ibu kita. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah membohongi mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah mencuri milik mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah memukul mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah memandang wajah mereka dengan tatapan kebencian dan amarah. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah menggoreskan luka yang dalam di hatinya. Demi Allah, kita akan sadar betapa mahal ayah ibu kita nanti ketika jenazahnya terbaring di hadapan kita. Di masa kecil ayah menggendong kita, mungkin besok kita yang menggendong jenazah ayah kita. Di masa kecil ibu selalu memandikan tubuh kita, mungkin besok kita yang memandikan sekujur jenazah tubuh ibu kita. Teruslah tundukkan kepalamu, bayangkan penyesalan masa lalumu. Menangislah kau malam ini. Ya Allah,
Ampuni sebanyak apapun dosa kami kepada ayah ibu kami. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kami bertobat dari dosa besar ini. Jangan kau jadikan anak cucu kami kelak membalas semua kebodohan masa lalu kami. Berikan kami hidayah, berikan anak cucu kami petunjuk, agar kami dan mereka bisa lebih baik dari sebelumnya, ya Allah. Bagi ayah ibu kami yang masih hidup, kami mohon kepada-Mu, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya. Jangan dulu Kau wafatkan mereka sebelum kami berbakti, ya Allah. Kami belum siap melihat jenazah mereka. Kami belum sanggup menguburkan jasad mereka. Berikan kami kesempatan kedua, ya Allah, untuk bisa membahagiakan mereka di sisa-sisa umurnya. Berikan kami keluasan rezeki dan harta, agar kami bisa menghajikan dan mengumrahkan mereka, agar kami bisa terus sering beramal kebaikan atas nama-nama mereka. Ampuni mereka. Kami rindu dengan mereka, ya Allah. Kami rindu dengan ayah ibu kami, ya Rahman. Kami menyesal pernah menyia-nyiakan hidup mereka sebelumnya. Ketika dahulu mereka masih hidup, kami malas mencium pipi, kening, dan tangannya. Setelah mereka wafat, kami baru sibuk mencium-cium batu nisannya. Kami menyesal, ya Allah. Ketika dahulu mereka masih ada, kami malas pulang kampung membesuk dan merawatnya. Setelah mereka tiada, kami baru sibuk mendatangi kuburannya, ya Allah. Kami menyesal, ya Allah. Ketika dahulu mereka masih sehat, kami malas betul menelponnya, mendengar suaranya, video call, melihat senyumnya. Begitu mereka masuk ke dalam kubur, kami baru sibuk ngajak ngomong kuburannya, ya Allah. Kami menyesal pernah menyia-nyiakan hidup mereka sebelumnya. Kami sadar sekarang betapa mahal ayah ibu kami setelah mereka pergi dan hilang selama-lamanya dari hidup ini. Kami hanya punya satu harapan, ya Allah, bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam syurga-Mu bersama dengan Nabi. Engkau yang maha mulia, muliakan ayah ibu kami dunia dan akhiratnya. Engkau yang maha pengampun, ampuni orang tua kami. Engkau yang maha menerima taubat, ya Allah. Malam ini terimalah taubat kami semua. Semuanya kita bertobat, biar keluar dari majelis ini Allah hadirkan keberkahan hidup kita. Semuanya ikuti saya. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak Ibu, cukup satu kali saja dalam sejarah hidup kita pernah gagal membahagiakan orang tua kita semasa hidupnya. Sekarang mereka sedang berada di dalam kubur. Jangan lagi menciptakan kegagalan kedua. Dalam sejarah hidupmu, engkau tidak pernah beramal terindah untuk arwah ayah ibu. Mimpi besok kau mati, anak cucumu beramal atas namamu, engkau tidak pernah beramal dulu atas nama ayah ibu. Mimpi besok kau panen padi, hari ini kau sibuk nanam rumput di lalat saja. Bapak Ibu, saya ingatkan pesan Nabi. Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Kata Nabi, ada amalan yang tidak akan putus, terus mengalir, membahagiakan si mayit dalam kuburnya. Salah satunya adalah wakaf Al-Quran. Salah satunya berjuang di jalan Allah mencetak para penghafal Quran, seperti yang diperjuangkan anak muda ini tadi. Saya panggilkan lagi Tiko Peduli Indonesia. Saya mohon keikhlasannya 5 menit ke depan. Anak-anak muda ini punya program di antaranya. Silakan. Baik, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian kami dari Yayasan Tiko Peduli Indonesia memiliki 3 program. Yang pertama untuk menebarkan mushaf ke seluruh pelosok negeri kita Indonesia ini. Yang kedua, untuk mencetak para penghafal Quran. Bapak Ibu kalau nggak bisa menghafal Quran, usia sudah tua, jangankan menghafal surah, nama cucu sering lupa.
bantu kegiatan apapun yang di dalamnya mencetak Al-Quran, pahalanya sama. Yang ketiga, untuk membantu saudara-saudara kita dalam aksi kemanusiaan, dalam gerakan kemanusiaan, mobil khusus yang pada hari ini sedang bergejolak, yakni saudara kita yang di Palestina. Barakallahu fiik. Bapak Ibu, mereka mengajak kita mencari orang-orang baik yang ingin berjuang bersama mereka dalam kebaikan. Mereka menawarkan kepada kita, ada insyaallah kita membawa kiswah. Mereka akan memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk berjuang bersama mereka. Cukup dengan mengatakan enggak perlu sekarang, nabung dulu. Berikan infak yang terindah, titipkan di jalan Allah, niatkan buat arwah ayah ibu. Berapapun, ya Allah, aku titipkan ini di jalanmu atas nama arwah ayah ibuku, berkahi rezekiku, rumah tanggaku, itu akan membahagiakan. Ada beberapa kisah yang akan mereka lelang dan keuntungan ini akan diberikan kepada gerakan Fiko Peduli Indonesia. Silakan bawa pulang kiswahnya, infaknya bisa nyicil habis. Kalau mau beli kiswah begini, ini palingnya 30 juta. Harus uang cash di awal. Ini hanya dengan berapa? Hanya mereka lelang 10 juta. Bawa pulang kiswahnya, 10 jutanya bisa dicicil, bisa ditabung dulu. Paling tidak niatkan untuk menyenangkan Rasulullah. Niatkan asbab ini, engkau bisa mudah umroh dan haji nantinya. Daripada beli lukisan ratusan juta, nggak ada nilai-nilai rezekinya, tempel di rumah, malaikat rahmat hilang dari kita. Silakan nanti angkat tangan dan cukup nanti angkat tangan. Mereka catat, ada tim mereka yang akan mencatat ini timnya. Mereka cuma nitip nomor rekening yayasan mereka saja. Pulang dari sini ada waktu 1 bulan setelah acara ini. Silakan tabung, silakan transfer sesuai dengan jihad yang ingin kau komitmenkan. Uang bisa dicari, kesempatan berbakti belum tentu datang 2 kali. Motor bisa dibeli, mobil bisa dibeli. Buat orang tua berjuanglah sampai mati. Saya sampai detik ini masih mengamalkan itu Habib. Alhamdulillah, 1 juta saya kasih ayah saya, 10 juta Allah ganti saya. 10 juta saya kasih ibu saya, 100 juta Allah ganti saya. Suatu hari sebelum ayah saya wafat, ayah saya dan ibu pernah menghadap saya. Ahmad, boleh nggak kami berdua berhutang 100 juta? Mendengar kata berhutang, Haji Arianto, saya menangis. Saya bilang, ayah, Umi jangan pakai kata berhutang. Umi, ayah ngambil mobil saya, jual rumah saya, ambil semua harta saya halalkan. Saya bilang. Hari itu saya kasih 100 juta, 3 minggu setelahnya Habib, datang kontrak masuk ke saya 1 miliar. Rezeki Allah kan. Anak-anak masih ingat gak zaman dulu ada sahabat Nabi melaporkan ayahnya, ya Rasul, marahin ayahku, mencuri hartaku. Bukan ayahnya yang dimarahi, dia yang diomeli Nabi. Anta wa maluka abika, dirimu, hartamu, nyawamu milik ayah ibu. Kita ini lebih banyak minta dari orang tua daripada ngasih, lebih banyak durhaka daripada berbakti. Hapus dosa masa lalumu dengan kiriman sedekah atas nama ayah ibumu, sampai kiamat akan membahagiakan mereka dalam kuburnya. Dapatkan berkah kiswahnya, tempelkan di rumah. Kita mulai dalam hari ini, saya bantu anak muda ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, kita mulai lelang kebaikan ini. Niatkan buat yang hidup jadi berkah, yang wafat jadi ampunan. Niatkan ini jadi asbab hidayah anak cucumu. Niatkan hadir, niatmu dikabulkan Allah. Dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Siapa orang baik pertama yang siap menitipkan infak terindahnya atas nama ayah ibunya senilai 10 juta, angkat tangannya. Adakah yang siap? Bismillah. Dapatkan kiswahnya, bawa pulang. Adakah yang siap? Bismillah. Saya tahu ada orang-orang baik di depan saya yang siap berjuang untuk ayah ibunya. Adakah yang siap? Angkat tangannya. Dapatkan kiswahnya, tempelkan di rumahnya. Uangnya masih bisa ditabung. Masih ada waktu 1 bulan setelah acara ini kita menabung. Adakah yang siap? Bismillah. Di luar sana mungkin adakah yang melihat kiswah Ka'bah? Kita lelang seharga 10 juta. Adakah yang berani? Angkat tangannya, Bismillah. Ada? Jangan bilang kapan-kapan, nanti keburu di kapan. Jangan bilang nanti keburu mati. Adakah yang berani? Bismillah. Nabung dulu 20 hari ini. Pulang dari sini, boleh jadi jamu akan jadi asbab membuka pintu rezekimu. Niatkan sedekah mengundang berkah. Dititipkan untuk kegiatan religi akan
keberkahan. Diniatkan lagi buat orang tua sebagai bentuk bakti membuka keberkahan hidup nanti. Adakah yang siap? Bismillah. 10 juta yang pertama, dapatkan kiswahnya, bawa pulang uangnya bisa ditabung dulu. Adakah yang berani? Angkat tangannya, bismillah. Ada? Di belakang? Nanti kita tanya akan dihadiahkan pahalanya buat siapa, kita doakan. Adakah yang siap? Siap. Masya Allah, anak kecil berani. 10 juta, adakah yang siap? Kiswahnya ada 2 pilihan, ada yang silver, ada yang hitam, lengkap dengan sertifikatnya. Tempelkan di rumah, mudah-mudahan jadi asbab Allah mudahkan kita umroh haji bersama keluarga. Sekali lagi, adakah yang berani di angka 10 juta? Ada? Kalau tidak ada, saya hitung mundur. Belum tentu besok kita bisa dapatkan. Kiswahnya dapat, niat kebaikannya sampai, amalannya dikirimkan buat orang tua juga terwujud. Bapak Ibu, paling tidak kita belum meninggal dunia, ini jadi saldo akhirat yang menanti kita. Adakah yang siap? Bismillah. 10 juta yang pertama, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dianjurkan oleh Allah. Adakah yang berani? Kalau tidak ada, saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Di belakang nampak tadi ada? Adakah yang siap? Tadi ada sepertinya. Ada? Kalau ada, berikan mikrofonnya, kita kenalan dan kita doakan. Ada? Kalau tidak ada, saya berikan kesempatan yang berikutnya. Baik, kita simpan dulu. Belum tentu. Baik, masih ada koleksi yang kedua. Kain pembungkus makam Nabi ada di dalam berapa? Dapatkan kiswahnya, tempelkan di rumah. Kita niatkan, kita lelang 5 juta rupiah. Kita niatkan untuk program anak-anak muda yang hebat ini. Adakah yang berani? Bismillah. Diangkat 5 juta yang pertama. Adakah yang siap? Niatkan, nabung dulu, gak perlu hari ini. Cukup angkat tangan, sebutkan namanya, dia hadiahkan buat siapa, uangnya bisa kita tabung dulu. Adakah yang siap? Bismillah. 5 juta yang pertama. Adakah yang berani? Bismillah. Saya tahu ada orang-orang hebat yang siap berjuang sekuat tenaga untuk orang tuanya. Adakah yang siap? 5 juta yang pertama. Bismillah. Ada? Jangan takut dibilang riak dan sombong, karena teori sedekah dalam Quran ada 2. Salah satunya wa'alaniyatan, sedekah boleh terang-terangan, boleh dilelang, dipublikasikan, bahkan diperlombakan kalau menyangkut urusan kemaslahatan orang banyak. Adakah yang siap diangkat 5 juta? Bismillah. Masya Allah. Mana? Takbir. Allah berikan orang baik yang pertama. Berikan mikrofonnya, kita tanya akan dihadiahkan pahala hebat ini untuk siapa kira-kira? Assalamualaikum. Nama siapa? Allah sayang dengan Umi. Dipilih gubernur saja senang, apalagi yang pilih Allah. Hidayah itu mahal, gak bisa dibeli, karunia dari Ilahi. Akan dihadiahkan pahala hebat ini untuk siapa? Apakah orang tua masih hidup? Coba dengar, orang tua beliau sudah wafat. 1 rupiah belum ada yang ditransfer beliau ke rekening yayasan ini. Tapi begitu diniatkan buat arwah yang wafat, detik itu juga pahala kebaikan itu sudah ditransfer Allah ke rekening akhirat ayah ibunya di alam kuburnya. Tambahkan niat, ya Allah, lewat jihadku atas nama ayah ibuku, lewat infak terbaikku, berkahi umurku, wafatkan aku husnul khatimah, jadikan anak cucuku lebih berbakti kepada-Mu. Tutup dengan Al-Fatihah. Bapak Ibu, seorang pelacur wanita malam masuk surga diampuni dosanya karena pernah 1 kali dalam sejarah hidupnya ngasih seteguk air dengan anjing. Gimana hari ini kita ngasih amal terindah atas nama ayah ibu kita seumur hidup kita. Baik, barakallahu fiik, berikan kiswahnya nanti silakan. Barakallahu fiik. Adakah lagi yang berikutnya? Bismillah. Angkat tangannya.
baik yang siap berjuang untuk ayah ibunya. Harta kita bukan yang disimpan jadi rebutan warisan anak cucu. Harta sebenarnya yang dikeluarkan di jalan Tuhan. Adakah yang siap? Berikutnya angkat tangannya. Bismillah. Ada orang baik yang kedua, angkat tangannya. Adakah yang berani diangkat 5 juta? Adakah yang siap? Sebelum saya hitung mundur, 5, 4, 3, 2, angkat tangannya. Bismillah. 1. Adakah yang siap? Ada? Kalau tidak ada, saya hitung mundur lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Kalau 5 juta masih terasa berat, saya mau turunkan. Bismillah, mantapkan ya. Pancing rezekimu lewat jihad atas nama ibu. Di angka 3 juta, adakah yang siap berinfak di angka 3 juta? Niatkan atas nama ibu. Jemput berkamu. Adakah yang siap? 3 juta, nabung dulu, gak perlu hari ini. Pulang dari sini mau ajak orang 10 adik-beradikmu, mau ajak tetangga keluargamu, niatkan masing-masing setelah ini. Adakah yang siap? Bismillah. 3 juta yang pertama. Ada? Ada? Angkat tangannya. Bismillah. Kalau Masya Allah, ada seorang hamba Allah, gak mau disebutkan namanya, tanda cintanya kepada ayah ibunya untuk menjemput berkah anak cucu dan keluarganya, dia titipkan 10 juta di jalan Allah. Takbir! Mudah-mudahan usahanya, hajatnya, niatnya dikabulkan Allah. Ternyata Pak, sampai detik ini saya praktekkan cara cepat membuat doa ijabah adalah dengan menggunakan kebaikan menjadi wasilah perakunya, apalagi atas nama orang tua. Cepat banget. Masih kan cerita Nabi 3 pemuda yang terjebak dalam gua. Kenapa pintu gua terbuka dengan cepat? 3-tiganya menyebut kebaikan masa lalunya dan salah satunya atas nama orang tuanya. Masih ada lagi di angka 3 juta. Kalau nggak ada saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Yang terakhir, kalau 3 juta terasa berat, 1 juta nipis atas nama ayah ibu. Angkat tangan. 1 juta yang pertama, adakah yang siap menitipkannya di atas di jalan Allah? Angkat tangan. Kita bantu anak muda ini program mencetak rumah takfir dan mencetak Al-Quran. Bagi yang berinfak dapat Quran, kenang-kenangan dari mereka. Quran besar, Masya Allah, cetakannya bagus. Dapat syal bendera Palestina, ada piagamnya. Angkat tangan, adakah yang siap? 1 juta yang pertama. Ada? Angkat tangannya. Bismillah. Kalau tidak ada, saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Bapak Ibu, 1 juta pun masih terasa berat. Nanti temui anak-anak muda yang pakai ini, nitip 500.000, 400.000. Nggak sanggup Ustaz, nitip 300. Nggak sanggup 200. Nggak ada uang nabung. Nitip minimal 100.000, tanda bakti cintamu untuk ayah ibu dan pancing rezekimu dengan jihad atas nama orang tua. Niatkan, buktikan apapun yang dikeluarkan atas nama orang tua pasti menjadi berkah. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. Semuanya ikuti saya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, 3 surga di depan mata. Nggak sanggup yang besar, itu yang kecil atas nama ayah ibu. Temui mereka. Belum ada uang, nabung dulu. Mudah-mudahan jadi berkah buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.